Hai guys, selamat pagi. Saat ini saya ditemani oleh Pak Sarif Yunus dan kita berada di Lentera Pustaka, tempat bacaan anak-anak di desa ini. So, AAI sudah bekerja sama untuk membantu mereka. Seperti kalian ketahui guys, AAI itu kan di bidang pendidikan ya. So, kita akan dengar dari Pak Saiful ini tentang Lentera Pusaka ini. Bapak bisa cerita sedikit nggak dari awalnya gimana Lentera Pustaka ini dibentuk? And then aku mau tahu ini apakah yayasan berbadan hukum atau apa? Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi Lentera Pustaka ini awalnya dibentuk bulan November tahun 2017 berupa Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat itu di Indonesia ada dua, yang diinisiasi pemerintah maka supporting dari pemerintah. Tapi ada yang swadaya. Nah, swadaya itu adalah seperti saya warga negara lalu menjadikan rumah saya ini sebagai taman bacaan. Kenapa ini saya dirikan? Karena wilayah Desa Sukaluyu ini di Kecamatan Taman Sari Bogor, 81% masyarakatnya tingkat pendidikannya SD. Ya, 9%-nya SMP. Nah, konsekuensi dari putus sekolah itu adalah maka dia akan menjadi sebab terhadap pernikahan dini. Ya, lalu kemudian kemiskinan yang berlanjut. Ya, nah atas itu saya tidak menggunakan uang untuk mengajak anak-anak di sini sekolah lanjut. Saya menjadikan mereka dekat dengan buku bacaan, supaya harapannya kalau rajin baca, wawasannya bertambah, kemudian pengetahuan ada, maka motivasi untuk lanjut sekolahnya tinggi. Bahwa ada persoalan ekonomi itu nanti soal kedua lah. Motivasinya dulu yang saya bangun, lalu nanti persoalan ekonominya itu kita carikan solusi. Sekarang ini sudah ada 4 anak yang kita beasiswai dari perguruan tinggi di semester 5, SMK kelas 3, SMP kelas 1, dan SD kelas 6. Jadi itu motif kita di sini. Apakah berbadan hukum? Ya, kita adalah Yayasan Lentera Pustaka Indonesia. Program kita sekarang tidak lagi cuma taman baca, kita punya juga namanya kelas prasekolah, itu anak PAUD yang belajar calistung, ada 26 orang. Anak taman bacaan sendiri ada sekitar 160, ya, seminggu 3 kali mereka baca di taman bacaan. Kita juga punya kelas berantas buta aksara, diikuti oleh ibu-ibu 9 orang, ya, seminggu 2 kali di sini, hari Kamis dengan hari Minggu. Banyak jumlahnya? 9 orang. 9 orang. Ya, kemudian juga ada koperasi simpan pinjam Lentera, itu untuk melawan rentenir atau utang berbunga tinggi, karena wilayah ini juga masuk dalam jeratan rentenir, ya. Jadi kita sudah mulai mendirikan kemarin di bulan April itu koperasi simpan pinjam Lentera. Tujuannya adalah menghindari mereka dari jeratan rentenir. Yang kedua ya melatih untuk menabung berupa iuran koperasi. Terakhir kita juga punya di sini yatim binaan dan jompo binaan kaum tua. Jadi kita sudah punya 12 program di TBM Lentera Pustaka yang sudah secara setiap hari dijalankan di sini. Dari 1 minggu hanya Senin saja yang kosong. Ya, Selasa sampai dengan hari Minggu itu sudah ada aktivitas sendiri di TBM Lentera Pustaka, baik anak-anak baca. Kemudian ada kelas prasekolah, ada buta huruf, ada juga yatim, ada koperasi, ada juga jompo. Kira-kira gitu sih, Bu. Hambatan dari program yang Bapak sudah buat, kalau aku boleh tahu apa tuh Pak hambatannya? Kalau kita bicara hambatan, yang pertama adalah bicara soal kultur masyarakat, ya, yang tidak dekat dengan buku, tradisi bacanya masih minim, sehingga dia tidak tahu manfaat dari taman bacaan itu apa. Ya, hambatan yang keduanya adalah bicara tentang pendanaan, ya. Karena ini kan swadaya. Kalau bicara swadaya, ya tentu ketika mengelola kegiatan sosial ini mau tidak mau kan dibutuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaan sekarang ini kita memang menggunakan CSR korporasi, kemudian juga menggunakan relasi teman-teman baik gitu ya, termasuk seperti AAI, organisasi di luar yang kita ya mencarilah mengirimkan proposal atau apa dan sebagainya. Itu termasuk juga hambatan. Yang terakhir adalah saya kira
Ini soal putus sekolahnya gitu ya. Kita harus prepare dana kalau sewaktu-waktu anak-anak ini katakanlah secara dari orang tuanya memang nggak punya uang, lalu disuruh berhenti sekolah, ya kita dalam posisi ya sekarang bisa ready bisa tidak ready untuk melanjutkan mereka sekolah, itu karena menyangkutkan beasiswa. Kalau beasiswa berarti harus ada dana yang kita siapkan. Kalau nggak ada ya otomatis mereka mau nggak mau ya putus sekolah gitu. Ini totalnya anak-anak yang dibina di sini totalnya ada berapa, Pak? Totalnya dulu, and then Bapak bisa cerita hari Senin, hari Rabu ada berapa yang datang, hari Kamis ada berapa gitu. Totalnya aja dulu aku mau tahu. Jadi kalau bicara total pengguna layanan dari Taman Bacaan ini kira-kira sekitar 250 orang. 250 Ya. jumlah yang banyak ya, Pak ya. Itu Ya. anak-anak datang dari berapa desa itu? Dari 3 desa, Desa Sukaluyu, Desa Taman Sari, lalu Desa Sukajaya. Nah, terdiri dari apa? Pertama anak Taman Bacaan. Kita punya ini sekitar 160. Mereka baca itu pada hari Rabu sore, Jumat sore, dan Minggu pagi jam 10. Lalu kemudian ada juga kita sebut dengan buta aksara tadi, berantas buta aksara ada 9, mereka hari Minggu siang dan hari Kamis pagi. Ada lagi sekitar 26 orang, itu adalah anak kelas prasekolah. Ya, atau bahasa kita tuh PAUD gitu ya, anak kecil itu di bawah sebelum SD, mereka belajar baca, tulis dan hitung. Itu 26 orang hari Selasa dan hari Kamis. Lalu ada lagi yang disebut dengan Koperasi Lentera. Sekarang sudah ada 33 ibu-ibu yang menjadi anggota. Itu mereka setiap hari Sabtu berkumpulnya untuk bayar yuran, kemudian ngajukan pinjaman dan sebagainya. Anak yatim kita ada 14 orang, lalu kemudian jompo kita ada 8 orang. Jadi kalau di total semua itu kira-kira sekitar 250 pengguna layanan. Dari hari Selasa sampai hari Minggu ada aktivitas, hanya Senin saja yang kita masih kosong. Oke, ya Gitu. Senin kan butuh waktu untuk break juga ya. Ya, untuk bersih-bersih lah kira-kira. Iya, oke. Terus tentang pembimbing, ini aku yakin Bapak pasti dibantu oleh beberapa staf. Siapa yang ngebantu Bapak untuk untuk mengkoordinir, Iya, anak-anak, mengelola anak-anak. mengelola anak-anak ini. Pasti kan Bapak nggak pegang sendiri kan? Betul. Iya. Jadi kira-kira Jakarta hanya masuk ke sini hanya hari mulai hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Saya hanya di sini Sabtu Minggu, sudah 4 tahun berjalan. Ya, tiap weekend aja saya ada di sini. Ya, siapa yang bantu saya? Saya menyebutnya wali baca. Hari ini saya punya wali baca itu adalah seperti wali kelas. Orang yang membimbing, mendampingi anak-anak membaca, mengajar ibu buta aksara, kemudian mengajar anak-anak prasekolah. Itu totalnya ada 5. Mereka kita beri honor per datangnya Rp25.000. Jadi kalau di Rp25.000 per datang ya, sehingga kalau ada berapa? ada 5. Kalau 5. dikalkulasi itu Iya. berarti sekitar per orangnya 250.000. Sebulan. Berarti kali 5 berarti sekitar 1.250.000. Oke. Ya, kemudian ada lagi relawan, jumlahnya itu sekitar 17 orang. Banyak juga ya benevolnya. Ya, kalau relawan itu tidak diberi apa-apa. Dia Iya, datangnya relawan. hanya seminggu sekali saja, hari Minggu tepatnya. Tapi itu ada anak Depok, yang jelas bukan anak dari sini, anak dari luar daerah. Nah, mereka itulah yang membantu semua kegiatan program literasi yang ada di TBM Lentera Pusaka. Gitu. Relawan biasanya mereka yang lakukan apa tuh untuk relawan, Pak? Relawan diantaranya mengajar buta huruf, kemudian membimbing anak-anak ini. Ada relawan kita melatih angklung, ada juga relawan yang melatih gitar, ada relawan yang melatih marawis. Ya, Apa itu kemudian marawis? marawis itu seperti mainan kendang. Ya, kendang Gendang? yang Islami itu. Oh, Ya, oke, ya oke, kayak setiap bulan kita ada kampanye Ayo Baca namanya. Itu keliling kampung setiap bulan 1 kali. Oke. Gitu. Itu artinya mendekatkan buku kepada masyarakat. Jadi bukan mereka yang baca, tapi anak-anak lain yang sekarang ini belum bergabung. Yang belum bergabung. Memang Taman Bacaan. masih banyak lagi gitu anak-anaknya, Pak. Ya, kalau di jumlah sih kira-kira bisa sampai 400-an, 500 yang belum gabung. Oh ya. Terus aku mau tanya, bantuan apa yang Bapak sudah terima dari AAI, Pak?
Kalau dari AI kita di awal tahun 2021 ini mendapatkan bantuan dukungan dana yang kita gunakan untuk satu membayar fasilitas WiFi yang tersedia di Taman Bacaan ini, yang kedua membayar listrik yang ada di Taman Bacaan ini, dan juga kita sisihkan itu keperluan untuk aktivitas event bulanan ya, di dalamnya juga ada membeli buku gitu ya, kira-kira yang kita terima dari AI di awal tahun ini, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih ngobrol-ngobrol dengan Pak Saiful ya. Sarif. Oh sorry Pak Sarif. Ya. Makasih waktunya Pak Sarif. Aku pengen nanya nih sama anak-anak kecil ini sebentar ya. Kamu namanya siapa? Naira. Naira umur berapa? 7. 7. Udah kelas berapa Naira? Kelas 3. Kelas 3. Naira udah lama belajar sering datang baca di sini? Iya. Oke. Terus kamu bacanya apa nih Naira? Kesukaan buku yang kamu suka apa nih? Kesukaan buku yang kamu baca apa? Hijab. Senangnya baca apa? Komik. Buku komik. Oke. Ini komik atau ada juga apa itu namanya? Oh macam-macam. Sejarah ada pengetahuan awalah sesa. Ada semua. Oh oke. Itu yang aku tanya. Novel pun ada. Oh oke. Oke. Ya. Makasih ya. Iya. Walah hari ini hanya sedikit grup yang datang. So aku bakalan keliling sedikit ngeliat tempat ini ya guys. Ini programnya. Oh maaf. Ini programnya. Di sebelah sana itu tempat Bapak juga. Kebun baca Bu namanya. Itu kebun baca. Kebun baca itu fasilitas kebun. Nah, ini kita pakai karena jumlah anak kita banyak, di sana tidak nampung banyak. Nah, kelebihannya itu lari ke sini. Jadi ini bangku-bangku mereka untuk baca sekaligus panggung ekspresi kita. Oke. Ekspresi ya. Inilah tempatnya baca-baca puisi, main-main gitar. Belajar teater juga? Apanya? Belajar teater juga? Ya, kebetulan saya juga orang teater. Aku Saya barusan dosen mau ngomong bahasa begitu. Indonesia. Oh, pantas aku barusan mau nebak. Oke. So, ini adalah ruangan tempat anak-anak belajar komputer. Untuk sementara, mereka baru punya 5 komputer. Para sahabat, semua teman-teman Facebook atau member AAI dan donatur AAI, terima kasih atas support kalian untuk AAI. Saat ini saya berada di Lentera Pustaka, taman bacaan anak-anak yang kurang mampu di daerah Bogor ya. So, kalian bisa lihat anak-anak ini senang bisa baca, bisa dapat aktivitas berkat bantuan dari kalian semua. Bilang dong, salam dari apa ini? Dari Bogor ya? Oh iya, hai, bilang gitu dong. Hai. Walah. Oke, terima kasih udah nonton video ini, and then sampai jumpa dengan kesempatan sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita yang berbeda. Bye.